Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwati fillah, ibu-ibu, kaum muslimah, jemaah yang semoga berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan pujian atau puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala dikarenakan begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan saking baiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian mengapa kita memuji Allah juga dikarenakan kita itu mengharapkan kebaikan dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita mengkhawatirkan dosa, mengkhawatirkan ancaman siksa neraka. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut, ya. Makanya surat Al-Fatihah itu menjelaskan akan hal itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itulah kandungan mengapa kita itu mengucapkan alhamdulillah, karena tadi empat hal tersebut, ya. Karena zat Allah itu sempurna. Allah itu sempurna, kemudian Allah itu maha baik. Allah maha baik, kemudian kita berharap kepada Allah ganjaran dan kita takut kepada Allah akan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu kita jalankan perintah-perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu, jemaah kaum muslimah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit kita akan menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang konteksnya itu berkaitan dengan kaum Hawa, yaitu para wanita atau kaum muslimah. Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap para wanita, ya. Wanita itu di dalam Islam itu begitu berharga, begitu mulia, ya. Sangat dimuliakan Islam, wanita tersebut. Para wanita itu dimuliakan. Bahkan mungkin saya pernah menyampaikan di sini bahwasanya seorang ilmuwan itu pernah mengatakan, menyimpulkan bahwasanya wanita terbersih itu adalah wanita Islam, wanita muslimah di dunia ini. Karena ketika menjalankan aturan-aturan ini menjadi wanita yang bersih. Tentunya bersih di sini adalah bersih hati, kemudian juga bersih yang lainnya, ya, seperti itu. Contoh dalam aturan masalah talak, ya. Talak. Kapan seorang wanita boleh dinikahi lagi, ini kan ada aturannya, ya kan? Ya. Ya itu. Maka seorang ilmuwan itu meneliti ini dan akhirnya masuk Islam dan menyimpulkan bahwasanya wanita Islam muslimah itu adalah wanita terbersih, ya, seperti itu. Yaitu contoh dalam masalah talak itu kan ketika mau dinikahi oleh laki-laki lain harus melalui berapa kali masa haid, ya, sucinya 3 kali suci dari haid. Itu diteliti mengapa ketika setelah melewati itu rekam jejaknya mantan suaminya itu sudah hilang. Jadi ketika sudah nikah, nantinya dinikahi lagi oleh laki-laki lain dalam kondisi sudah bersih, sudah netral ibaratnya,
Nah ini. Kalau sebelum itu tentunya akan muncul dua jejak di situ. Dan tentunya ini ada keburukan-keburukan seperti itu. Nah, demikian juga di dalam Al-Quran itu disebutkan kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya itu lebih lama. Masa iddahnya itu lebih lama. Berapa, Ibu? 4 bulan 10 hari, betul? Salah satu asyur. 3 bulan 10 hari ya? 3 bulan 10 hari. Coba dilihat, mau salah ya. 3 bulan atau 4 bulan? Sebentar. Iya, bentar. Kita lihat aja biar tidak salah. Ya, 4 bulan 10 hari ya. Apa sih bedanya antara cerai hidup dan cerai mati? Ya. Terkait dengan tadi hilangnya jejak mantan suaminya. Ya. Ternyata juga diteliti oleh orang ini bahwasanya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu pasti dia mengalami kondisi psikis ya. Psikis yang itu menyebabkan jejak bekasnya suaminya itu masih lebih lama di sana. Itu jadi kondisi psikisnya itu mempengaruhi. Makanya di dalam Al-Quran ditetapkan 4 bulan 10 hari. Baru setelah itu sudah hilang. Ini bagi kalau ada yang mau menikah lagi. Karena biasanya wanita kalau ditinggal mati suaminya itu tidak mesti mau menikah lagi. Karena tidak ada mungkin menganggapnya suaminya ini adalah yang paling baik. Kepengin nanti juga di surga juga bareng sama suaminya seperti itu. Ya gitu. Wallahu ta'ala. Ini nggak ada kaitannya dengan materi, tapi bahwasanya Islam itu sangat memuliakan wanita. Itu poinnya ya. Poinnya. Ya, maka kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur menyadari Islam ini adalah agama yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama yang sempurna ya. Seperti itu. Kita kaji Al-Quran dan demikian juga hadis Rasulullah, pasti kita akan menjumpai begitu sempurnanya agama kita, yaitu agama Islam, yang mana diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Allah telah meridhoi Islam ini sebagai agama bagi kita. Ibu-ibu jamaah kaum muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian pada pagi hari ini napa? Saudariku, pahamilah peran Anda ya. Jadi kita harus kita ya, ibu-ibu atau sebagai seorang wanita muslimah itu harus memahami perannya. Sebenarnya hadis yang akan disampaikan ini saya kadang mikir-mikir bok dipahami ini dibawa-bawa ke masalah politik ya. Ini bukan ya. Karena ini Rasulullah jauh-jauh hari. Ya. Jadi hadisnya ini berdasarkan hadisnya. Kita akan sampaikan mungkin satu atau dua hadis pada kesempatan kali ini. Hadis yang pertama ini yang sesuai dengan tema ya, sesuai dengan tema insyaallah. Dan hadis yang berikutnya nanti juga nyambung sama yang pertama insyaallah. Saling melengkapi. Jadi seorang wanita itu tidak diciptakan untuk nyetir laki-laki. Itu perannya ibaratnya nggih. Bukan untuk mimpin laki-laki, tetapi laki-laki yang memimpin perempuan, betul? Nanti bisa dilihat dalam surat Surat An-Nisa ya, surat An-Nisa. Surat An-Nisa nih. Makanya saya pegang mushaf biar bisa langsung dilihat ya. Kita lihat dulu surat An-Nisa yang menunjukkan bahwasanya laki-lakilah yang pemimpin, bukan perempuan. Yang memimpin itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Nah ini mana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat berapa? Pokoknya bagian atas ya. Kita cari dulu. Nah ini bisa dilihat ayat 34 ya. Ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din
wa bima anfaqu min amwalihim gitu. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Dengan sebab karunia yang Allah berikan, kelebihan atau keutamaan yang Allah berikan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Dan dengan sebab apa? Laki-laki itu memberikan nafkah berupa harta kepada wanita. Jadi laki-laki yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Kemudian di sini juga ada peran wanita disebut di dalam ayat ini, yaitu fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita-wanita yang solehah itu qanitat, taat, hafidhat, menjaga lil ghaibi, menjaga diri tatkala suaminya sedang tidak ada dengan apa yang Allah jaga. Wallati takhafuna nusyuzahuna dan seterusnya. Ini intinya adalah di sini disebutkan tentang peran laki-laki dan peran wanita di dalam Islam. Pembahasan kita adalah bagaimana atau peran seorang wanita, yaitu judulnya di sini adalah seorang wanita itu tidak diciptakan untuk memimpin laki-laki. Ya. Dan apa? Wanita itu tugasnya adalah untuk mendidik, ya. Untuk melahirkan para pemimpin. Gitu. Wanita itu perannya adalah untuk melahirkan para pemimpin dan untuk mendidik mereka. Makanya disebutkan dalam perkataan Arab, al-ummu madrasatul ula. Itu nggih. Apa artinya al-ummu madrasatul ula? Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi harusnya seorang ibu itu adalah ustadzah pertama bagi anak-anaknya. Ya, jangan kita seorang wanita itu tidak sama sekali ngajarin, terus malah memasrahkan kepada orang lain. Ya. Paling tidak sesuatu yang sangat penting sekali, sangat wajib sekali. Misalkan dalam permasalahan sholat diajarin dari kecil. Nanti setelah itu di sekolah itu ibaratnya itu lebih di ini lagi. Tapi yang utama dasarnya sudah ditanamkan oleh ibunya. Contoh lagi, mengajarkan surat Al-Fatihah, itu aja. Itu kan yang wajib ya. Karena Al-Fatihah itu wajib menjadi rukun sholat itu. Jangan sampai kedahuluan oleh ustadzah di sekolahnya gitu. Ya, biar apa? Yang pertama kali dapat kiriman pahala nantinya siapa? Ibunya sendiri. Meskipun tetap misalkan orang tua menyekolahkan anaknya, mungkin merasa tidak sanggup, tetap juga nanti dapat pahala. Tapi kalau lebih dia sendiri yang paling tidak misalnya Al-Fatihah, ataupun nanti anaknya itu sampai hafidhoh itu dengan ustadzahnya di sekolah, tapi dasarnya Al-Fatihahnya sudah dia. Kenapa? Al-Fatihah yang akan selalu dibaca ketika sholat, misalkan itu. Jadi tugasnya seorang ibu adalah mendidik mereka, mendidik anak-anak. Ya. Maka kenalilah peranmu yang benar. Ya. Kenalilah peran Anda sebagai seorang wanita dan peganglah itu, laksanakan itu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Bakrah, ya, sahabat Abu Bakrah. Beliau mengatakan, telah memberikan manfaat kepadaku. Laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin. Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah perkataan yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika sahabat Abu Bakrah itu mendengar sebuah perkataan hadis dari Rasulullah, dan itu beliau mendapatkan manfaat. Beliau terhindar dari sesuatu yang buruk dengan ingat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadisnya adalah berbunyi, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka itu dipegang, dikuasai oleh para wanita. Itu. Jadi sahabat Abu Bakrah ini mendapatkan manfaat dari perkataan Rasulullah SAW tadi. Jadi maknanya adalah beliau
ketika itu sedang terjadi gonjang-ganjing, yaitu terjadi perang Siffin, perang Jamal. Disebut perang Jamal itu perang karena sebagian satu kubu itu menunggangi Jamal. Jamal. Kalau orang Indonesia menamai orang Jamal ya. Tapi Jamal itu artinya adalah unta. Jadi menunggangi unta. Seperti itu. Lah, di situ ini sebenarnya kita harus menyikapi dengan benar ya, karena ini terjadi di antara sahabat dengan sahabat Rasulullah SAW. Jadi awalnya ketika sahabat Utsman bin Affan itu terbunuh dengan dolim, maka setelah itu kaum muslimin itu membaiat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kondisi kacau ketika itu karena pemimpinnya terbunuh oleh orang-orang yang berbuat makar, dan lagi-lagi musuh Islam yang memprovokasi. Yaitu, maka sahabat Ali dibaiat, tetapi ada beberapa sahabat yang tidak mau mengakui kepemimpinannya. Dalam artian ingin mereka menuntut supaya Ali itu segera mengusut pembunuh siapa? Utsman. Ya, pokoknya diusut dulu baru kami akan membaiat, seperti itu. Di antara mereka itu adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ini sahabat yang termasuk 10 sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Ini. Jadi memang sahabat yang mulia ini. Kemudian Zubair bin Awam juga seperti itu, termasuk 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Dan di sana juga ada Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini. Yang ketika itu Aisyah itu berada di atas unta dan seakan-akan beliau itu memimpin pasukan. Awalnya Abu Bakrah ini ingin masuk ke kubu mereka. Ingat Rasulullah mengatakan itu, beliau nggak jadi dan memilih jalan netral, gitu. Jadi kenapa akhirnya terjadi perseteruan gitu? Dan ini tidak sampai kalau tidak salah tidak sampai ada yang terbunuh, atau mungkin ada terbunuh hanya 1 atau 2 ya, sedikit itu. Jadi di sana juga ada provokasi dari musuh Islam. Orang munafik memprovokasi, akhirnya ya terjadilah seperti itu. Jadi ini Allah memaafkan mereka semua kan berdasarkan ijtihad masing-masing ya. Akhirnya juga setelah sahabat Ali bin Abi Thalib bisa menguasai mereka dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Seperti Aisyah juga dimuliakan, meski awalnya tadi lawan, tetap dimuliakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pernah terjadi dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka karena sikap mereka itu berdasarkan ijtihad masing-masing. Jadi kubu Aisyah, demikian juga Thalhah dan Zubair ini ingin pembunuhnya Utsman segera diusut. Sedangkan sahabat Ali itu fokus untuk mengendalikan kekacauan yang ada. Ya, wajar ya, pasca seorang pemimpin terbunuh itu pastikan negara itu pastikan ini. Maka beliau fokus itu, dan ini salah paham dan akhirnya ada masuk yang memprovokasi, mengadu domba. Ala kulli hal, kita sedang membahas lafadz ini, hadis Rasulullah SAW ini. Jadi awalnya Rasulullah mengatakan itu, atau awal dari riwayat ini. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ini mendengar bahwasanya di Persia itu mereka mengangkat salah satu putri rajanya menjadi pemimpin. Mengangkat salah satu putri rajanya menjadi pemimpin. Ini yang didengar oleh sahabat Abu Bakrah. Dan apa yang beliau dengar menjadikan acuan beliau dalam bersikap ketika terjadi perang Jamal tadi. Perang Jamal tadi. Nah, kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendengar bahwa saya di kerajaan Persia itu mereka mengangkat seorang wanita menjadi pemimpin mereka. Itu putri kaisarnya itu. Ya. Ya. Mengapa kok sampai tidak ada laki-laki lain, hanya ada perempuan? Jadi ceritanya, suatu ketika kan di awal-awal dakwah Rasulullah kan menulis surat mengirim surat ke beberapa raja kaisar gitu. Di antara yang menentang itu adalah raja Persia. Bahkan surat Rasulullah itu disobek-sobek. Ya. Suratnya Rasulullah disobek-sobek. Nah, mendengar itu, mengetahui hal tersebut,
Rasulullah berdoa, semoga Allah merobek-robek kekaisarannya, merobek-robek kerajaan Persia. Ya. Di antaranya ini, jadi setelah itu berdasarkan doa Rasulullah terkabulkan, Allah merobek-robek kerajaan Persia dengan cara apa? Menjadikan perang saudara sesama mereka, berebutan kekuasaan, hingga saling terbunuh, yang laki-laki terbunuh, hingga sisanya siapa? Perempuan. Mau nggak mau ini, yang perempuan ini putri kaisar ini dijadikan pemimpin. Ya bisa jadi ini juga termasuk yang berambisi wallahualam ya. Intinya terjadi kudeta kayak gitulah ya. Akhirnya mendengar itu Rasulullah mengatakan lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Makanya tadi saya mikir-mikir ini hadis ini kalau disampaikan khawatirnya ditarik ke dalam masalah politik, misalkan di sekitar kita ada pencalonan yang itu ternyata wanita itu. Saya sedang tidak mengarahkan ke situ ya. Intinya kita sedang bahas ini dan kita fokus kepada diri kita masing-masing ya. Karena ibu-ibu fokus kepada perannya ya. Apa yang bisa kita ambil di sini ya sebagai seorang muslimah ya itu bahwasanya pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Wanita itu adalah pengikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa yang bisa kita simpulkan dari hadis yang mulia tadi? Ya, yang pertama, kepemimpinan seorang wanita itu dilarang di dalam agama Islam. Ya, seperti itu. Lebih-lebih ini adalah kepemimpinan yang sifatnya umum. Sifatnya umum. Kalau dalam rumah tangga ya pemimpinnya adalah laki-laki. Kemudian ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpinnya. Dalam hadis itu kan disebutkan wal mar'atu ra'iyah wal mar'atu ra'iyatun ala ahli zaujatiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin dalam urusan keluarga suaminya. Maksudnya apa? Memimpin dalam urusan rumah tangga, membantu suaminya. Ya, seperti itu. Mengatur seperti itu. Tetapi pemimpinnya tetap laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi apa ya bahasanya apa? Wanita itu adalah pemimpin di sini, pemimpin bukan pemimpin di atasnya suaminya, bukan, tapi pemimpin yang untuk mengelola misalkan urusan dapurnya kayak gitu. Pemimpin di situ. Bukan pemimpin nih. Ra'iyah ya, yang mengatur, yang mengelola urusan rumah tangga, membantu suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas yang dipimpinnya. Ini yang pertama nggih. Jadi seorang wanita terlarang untuk memimpin apalagi urusan yang lebih umum. Yang dipimpin situ laki-laki seperti itu. Ya. Ini yang terlarang ya. Adapun sekupnya yang kecil dalam artian mengelola urusan rumah tangga, bagaimana anaknya nanti benar mendidik anaknya, lah itu pemimpin di situ maksudnya. Nah ini. Kemudian yang kedua, seorang wanita tidak boleh memimpin laki-laki ya, baik dalam pekerjaan atau di rumahnya gitu. Misalkan di sebuah perusahaan bosnya perempuan gitu. Ya, anak buahnya laki-laki seperti. Harusnya apa? Mungkin si wanita ini sebagai sekretaris atau apalah. Kalau mungkin mengangkat dari kalangan keluarga ya, mungkin jadi sekretaris atau manajerialnya gitu seperti itu. Atau urusan ini. Saya punya teman kenalan nih. Dia punya usaha arang kayu itu. Buat arang itu. Ternyata manajemennya itu istrinya, jadi masuk keluarnya pesan atau pesanan itu lewat istrinya. Jadi tinggal nanti pesan ke suaminya. Jadi seperti itu. Ini contoh kolaborasi yang bagus gitu ya. Jadi istrinya yang memanajemen ya, memanage seperti itu. Nah, seperti itu. Saya kadang ditanya Mas jadwal di mana? Masa
istri orang ngerti jadwalnya bojone gitu ya. Gitu ya. Ya jadi manajemen harusnya tahu gitu. Paling tidak seperti itu ya. Tapi saya nggak pernah itu. Masa nggak paham bertahun-tahun kalau pekan ini di mana gitu. Itu ya. Nah, itu seperti itu masih tanya kadang-kadang lah ini kalau bisa tapi belum perlu. Mungkin kalau sudah ustadz yang ini mungkin ya perlu ya itu ya, perlu untuk manajemen seperti itu ya. Jadi contoh itu termasuk nggak ya, nggak apa-apa ya. Adapun yang memimpin, ngatur suaminya dan seterusnya ini yang tidak boleh. Baik pekerjaan ataupun di rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menekankan bahwasanya tidak akan mendapatkan keberuntungan atau tidak mungkin beruntung masyarakat mana saja yang dikendalikan atau dipimpin oleh seorang wanita, yang wanita itu memimpin laki-laki ya, seperti itu. Rasulullah mengatakan dengan tegas tidak akan beruntung, tidak mungkin mendapatkan keberuntungan dimanapun masyarakatnya gitu ya. Dan ini dalam wilayah yang umum, sifatnya itu cakupan yang umum, yang di sana malah laki-lakinya yang dipimpin seperti itu. Yaitu sebagaimana pernah disampaikan Rasulullah mengatakan bahwasanya wanita bagaimanapun itu kan apa? Sifatnya naqisatu al-aqli wa naqisatu ad-din ya kan? Kurang dalam akal dan kurang dalam agama. Udah lewat Kurang akal bukan berarti ada masalah dengan akalnya ya. Napa? Kurang akal napa? Lebih mengedepankan apa? Perasaan daripada logika. Betul napa sih? Mbok saya malah ternyata salah gitu. Betul apa tidak? Ini kalau kata Rasulullah seperti itu. Tapi kenyataan realita kata betul. Kata kenyataan betul. Jangan sampai disampaikan itu juga mutung gitu. Ya, berarti kan langsung terbukti gitu ya. Insya Allah enggak ya seperti itu. Jadi itu secara nalurinya maka itu. Kemudian kurang dalam agama apa? Artinya ketika laki-laki itu masih bisa untuk mengerjakan suatu ibadah, wanita ada suatu saat dia itu libur ya, halangan seperti itu. Ini kan kurang dalam agama. Ini penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau laki-laki tidak ada libur sholat, ya kan? Waktunya puasa juga tidak ada libur kecuali kalau sakit ataupun safar. Tetapi kalau wanita, ya ada datang bulan yang seperti itu menyebabkan mendapatkan udzur. Kalau sholat nggak perlu diganti, tetapi kalau puasa diganti pada waktu yang lain. Posisinya mirip seperti orang sakit. Nah itu. Jadi nanti diganti di waktu yang lain. Ya. Ini juga mengingatkan ibu-ibu, barangkali walaupun masih lama ini Ramadannya, mengingatkan barangkali masih ada yang punya hutang itu, hutang puasa maksudnya. Ya, mengingatkan. Karena yang diingatkan paling utama kan wanita karena potensi yang memungkinkan wanita tidak puasa kan, yang tidak puasa kan wanita Kalau laki-laki ya itu karena sakit ataupun safar, ya seperti itu. Nah, ya. Jadi yang lebih ditekankan adalah para wanita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kesimpulan dari hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam perbuatan ini, yaitu apa? Mengangkat seorang wanita menjadi seorang pemimpin. Ini dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Ini juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan berdasarkan akal, logika atau perasaan, tetapi ini berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah itu yang telah menciptakan wanita, tentunya Allah yang lebih mengetahui tentang kondisi wanita. Ya. Dan memang sejatinya tidak bisa disamakan laki-laki sama perempuan. Seperti itu. Walaisa dzakaru kal untha. Tidak sama laki-laki itu dengan perempuan. Seperti dari sisi fisik dan lain sebagainya. Ya. Ya, pasti ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada diri wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki, seperti itu. Dan nanti insya Allah nyambung dengan hadis yang berikutnya ini, insya Allah. Ya.
Dan Allah lebih mengetahui dengan tabiat wanita dan apa saja yang pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kodratnya wanita, Allah lebih mengetahuinya. Kenapa? Allah yang menciptakan kita semua, wanita, laki-laki. Allah lebih tahu tabiatnya bagaimana. Maka syariat itu penuh dengan hikmah. Ingat bahwasanya Allah itu diantara nama Asmaul Husna-Nya yang maha bijaksana, apa artinya? Asmaul Husna yang artinya maha bijaksana. Al-Hakim. Laras? Al-Hakim. Ya, napa? Al-Hakim. Al-Hakim itu zat yang maha bijaksana, zat yang maha hikmah. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu. Jadi kalau Allah menetapkan wanita itu demikian tadi, maka itu sesuai dengan tempatnya, sudah disesuaikan dengan hikmah. Memang tempatnya di situ. Ya, gitu. Bisa dipahami? Dan hikmah Allah itu ada pada tiga hal. Pertama, ciptaan. Kedua, itu adalah hukum. Kedua adalah hukum Allah, aturan Allah atau syariat Allah. Dan yang ketiga adalah takdir. Hikmah Allah itu ada pada tiga hal. Pertama, ciptaan Allah. Allah menciptakan suatu pasti ada hikmah di dalamnya. Atau juga Allah menciptakan dengan penuh hikmah. Contoh kita lah, badan kita. Tadi hikmah apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh kita renungi fisik kita, badan kita. Ya, posisi-posisi anggota tubuh kita. Kan ini sesuai dengan hikmah ya. Ya. Ini penuh dengan hikmah. Mata ada di depan, dua. Letakannya di situ. Kalau nggak hikmah, mungkin di tempat lain, ya, entah di mana, posisinya di mana. Telinganya di sebelah sini, mulutnya di bawah hidung, hidungnya lubangnya menghadap ke bawah. Coba kalau menghadap ke atas, ke pripun, kan repot nek udan niku nggih. Ya, mlebek ibaratnya. Hikmah ya tuh. Seperti itu nggih. Itu dari area kepala saja sudah penuh ini, kita bisa mentadaburi itu. Di bawah hidung, mulut. Jadi kalau makan langsung tercium aroma makanannya, ya kan? Coba kalau mulutnya di atasnya, gimana? Mau mencium ke sini dulu, ya kan? Nah itu. Subhanallah. Ini penuh dengan hikmah. Mata saja itu pasti tersusun dengan berbagai macam sistem penglihatannya gimana itu, ada sarafnya bagaimana, macam-macam itu. Struktur mata. Belum lagi ke dalam ya seperti itu. Tangan kita ada 2 dengan 5 jari masing-masing, dan masing-masing jari itu memiliki ruas sehingga kita bisa menggerakkan seperti ini. Coba kalau ruasnya cuma 1 pripun? Ruasnya cuma ini. Pripun? Angel kan nggih, ya kan? Kaku kan? Nah. Mau salaman malah angel gitu ya. Memegang sesuatu angel. Hikmah itu. Penuh dengan hikmah. Kaki kita seperti itu ya. Belum lagi organ yang di dalam sistem saraf, ya kan? Sistem saraf yang ada di otak, sistem pernafasan, sistem apa lagi? Peredaran darah, apa lagi? Ya, pencernaan, apa lagi? Sampai sistem reproduksi, semuanya itu penuh dengan hikmah. Subhanallah. Gitu. Masya Allah. Ini jadi kita harus merenungi itu ada penuh dengan hikmah. Kemudian hikmah dalam syariat. Apa yang Allah tetapkan dalam syariat itu adalah hikmah, sesuai dengan apa yang selayaknya, ya sepatutnya itu. Jadi meletakkan suatu pada tempatnya, gitu. Demikian ini syariat Allah terkait dengan wanita. Pemimpin bukan dari kalangan wanita, itu adalah syariat Allah dan itu pasti penuh dengan hikmah, gitu. Demikian juga dilihat dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala berupa wanita, hikmahnya tidak demikian, ya. Jadi ada perannya, kita harus pahami seorang wanita itu memiliki peran. Kemudian hikmah dalam takdir. Apa yang Allah takdirkan pasti itu terkandung apa di balik itu? Hikmah. Entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Contohnya bencana alam. Meskipun itu menyakitkan, tapi ada hikmah di balik itu yang baik. Ya. Sampai pun Allah itu menciptakan makhluk yang buruk, ya.
Ada makhluk yang buruk napa? Makhluk yang buruk. Kadang kita berpikir kayak gini kok diciptakan ngapain itu ya. Tapi itu ada hikmahnya napa? Contoh. Iblis. Jelas-jelas itu menyesatkan manusia diciptakan. Pasti ada baiknya, hikmahnya apa? Di balik itu menguji keimanan manusia. Contoh hewan, ada hewan yang buruk bahkan diharamkan dan sangat menjijikkan apa? Babi misalkan. Ya kan? Apa sih hikmahnya? Pasti ada hikmahnya, yaitu menguji keimanan diantaranya. Entah hikmahnya lain ada apa tidak. Pasti ada ya, cuma kita saja yang tidak mesti tahu hikmah tersebut ya. Jadi hikmah itu pasti ada dalam hal tersebut ya. Baik kita tahu ataupun tidak. Allah itu mengetahui segala sesuatu dan segala sesuatu pasti ada hikmah yang Allah ciptakan, Allah takdirkan dan Allah syariatkan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang kedua. Nah, ini juga bisa kita kaitkan dengan hadis yang tadi ya, hadis yang tadi. Hadis yang kedua adalah poinnya adalah waspadalah dari menyerupai kaum laki-laki. Ini bagi wanita nggih. Janganlah wanita itu menyerupai kaum laki-laki. Nah itu. Seperti itu ya. Karena apa? Ini bisa menghapuskan kepribadian. Kalau ngikutin wanita ngikutin nyontoh atau menyerupai laki-laki, nanti jati dirinya wanita tersebut seakan-akan hilang, terhapuskan. Seperti itu. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas mengatakan ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Kebalikannya juga. Rasulullah melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Nah ini. Ya, bisa dari sisi pakaian, ya, bisa dari sisi tingkah laku dan lain sebagainya ini. Makanya Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab pembahasan tentang adab berpakaian ya. Ya, itu yang paling tampak ya, paling tampak. Apa kesimpulan dari hadis yang mulia ini Bapak Ibu? Ibu, ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya apa? Yang pertama, kesimpulan dari tadi. Jadi apa bunyinya tadi? Rasulullah melaknat laki-laki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki. Kesimpulannya yang pertama, haramnya seorang wanita menyerupai laki-laki. Haramnya. Ya. Contohnya dalam hal pakaian, dalam hal mungkin dandanan. Kalau pakaian kepribadian contohnya yang menyerupai laki-laki contohnya. Wanita tiang estri kepribadian. Yang nyerupai laki-laki kepribadian contohnya. Kenapa? Oh, celana pendek. Ya, celana pendek, jin gitu gitu. Mungkin ya seperti itu ya. Kenapa? Oh, blangkon. Nah, itu kan ya. Nah, itu pakaian misalnya. Ini kan blangkon itu kan sudah identik laki-laki misalkan ya, seperti itu. Ya, celana pendek sebelah laki. Oh, rambut ya. Pakaian dulu. Blangkon atau topi misalkan ya, seperti itu. Topi sih mungkin masih kopiah gitu ya. Wallahualam ya Allah. Itu seperti jadi genre pakaian. Nah, bisa gue melu-melu burburan darah maning. Mas arep keburang ndi Mas? Ya. Naudzubillah, saya lihat di media sosial Ibu. Ini sih memang laki-laki pun enggak boleh ya. Ebek. Wis ebek bae rapik ya kan. Kue siki malah wadon. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayu-ayu mendem. Astagfirullahaladzim ya. Ada itu dan mungkin udah mulai nggak payu apa ya, jadi akhirnya kembalinya itu memang apa dari dulu sampai sekarang wanita itu kayak dijadikan bahan apa ya, komoditi apa ya, untuk menarik
minat masyarakat yang ditampilkan wanita. Iklan-iklan itu kan, iklan sabun yang ditampilkan wanita, artis-artis, ya, sampo gitu. Coba sekali-kali sabun itu si muncul itu kebo gitu loh. Maksudnya kebo saja bersih gitu loh. Kan ya gitu harusnya. Kebonya kinclong gitu kan. Tapi enggak ada. Adanya wanita sing jelas-jelas kepenak dedeleng gitu. Seperti itu nggih. Nah, itu daya tarik. Ya seperti itu. Kemudian dari sisi penampilan, kalau tadi pakaian ya, penampilan dandanannya, rambutnya pendek. Ya rambutnya pendek, nopo lagi. Itu ya menjadi kekhasan bagi laki-laki seperti itu. Misalkan seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Dan lain sebagainya. Ini jadi ini diharamkan di dalam agama. Demikian juga laki-laki menyerupai wanita. Tak panggilnya dari belakang mbak, ternyata balang mau nengok loh, ternyata mas kumisen gitu. Itu misalkan ya. Naudzubillah. Bapak Ibu, ini sebenarnya permasalahan kritis ini dalam pendidikan kita gitu. Kenapa sih bisa seperti itu ya? Maksudnya ada yang tomboy, ada yang perempuan tomboy, kemudian yang laki-laki gemulai. Seperti itu. Kenapa? Ini ada permasalahan sebenarnya. Pertama tentunya bisa jadi faktornya adalah gangguan dari setan gitu ya. Seperti itu. Makanya dalam sebuah kajian tentang parenting, wahai orang tua, Bapak Ibu, jangan sampai setan itu menjamah anak-anak Anda. Maka dengan cara mengikuti aturan-aturan Islam, sunnah-sunnah Rasulullah, itu menjaga anak-anak kita dari gangguan setan. Karena setan juga kan dari kalangan jin dan manusia ya. Kemudian juga hasil atau efek dari pendidikan di rumah tangga yang kurang benar, ya, kurang sempurna atau gagal lah ibaratnya. Nah, ya seperti itu ya. Kan sampai naudzubillah ya, di tempat saya, di desa saya itu, saya ternyata sampai masuk berita lokal sini atau nasional ya, itu mengajukan ke pengadilan untuk ganti gender. Itu laki-laki dia. Seperti itu. Suatu ketika saya lagi di ini, saya jadikan lihat berita itu, terus saya posting di status itu. Terus ada tetangga saya yang biasa dia usahanya itu jasa ngeprint, jasa fotokopi, jasa ngeprint nyetak itu ya. Dia lihat status saya, kowe wonge kowe mbeke maring ngonku lho, priwe sih? Wingi fotokopi KTP gitu. Nyetak foto gitu. Takoni, saya tanya, ngapa sih mbak gitu, gitu. Nggo ngajukna gitu. Tapi nggak ngajukna tetangga saya nggak tahu. Ternyata itu ayu tadi. Ternyata itu laki-laki, masya Allah. Namanya aslinya juga nama laki-laki di desa saya itu, masya Allah. Jadi mengajukan supaya nanti jadi perempuan. Subhanallah. Ini sampai seperti itu ya, sampai seperti ini. Ini karena dari awalnya ya, pertama bisa jadi gangguan dari setan. Kemudian itu pola pendidikan yang keliru. Misalkan dari kecil laki-laki tapi mainannya untuk perempuan, boneka-bonekaan misalkan, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi ini dalam diskusi saya dengan seorang ahli psikolog waktu itu, datang ke Purwokerto, seorang dokter psikolog. Saya ikut kumpul di situ. Bahwasanya penyimpangan remaja saat ini, entah tadi ya gay dan seterusnya macam-macam itu awalnya itu yang paling utama adalah fatherless. Napa fatherless? Fatherless atau motherless. Napa bahasa Inggris niku? Fatherless napa? Fatherless. Kondisi seorang anak itu kehilangan figur bapak. Ya. Bapaknya anak tapi kayak orang anak. Akhirnya dia mencari sosok bapak di tempat lain. Ya. Itu bahaya sekali. Dan Indonesia itu kalau tidak salah itu 9%, termasuk tertinggi di dunia kasus fatherless Indonesia ini. Ya, bisa jadi memang si anak itu tinggal tidak bersama bapaknya. Ya.
atau ada bapaknya satu rumah tetapi kaya tidak ada. Tidak pernah didik, tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah main-main. Makanya Bapak Ibu, umur 2 sampai 6 tahun alat bermain bagi anak yang umur balita itu adalah badan bapaknya. Ini percaya mboten? Jadi bapaknya itu jadi kuda-kudanya, jadi kudanya, kemudian digendong. Itu alat permainan terbaik yang akan membentuk kepribadian anak. Seperti itu, Masya Allah. Ini saya merenungi itu, Alhamdulillah saya termasuk anak-anak saya itu sering minta kayak gitu, ya. Walaupun capek itu layani, kadang naik ke sini gantian 3 anak, waduh, sing siji kelas 3 gede. Tapi ini kesempatan, ya. Biar apa kepribadian anak itu terbentuk. Karena itu awalnya dari pendidikan di masa kecil itu. Itu seperti itu. Dan nanti ketika 2 sampai 6 itu didekatkan anak itu ke ayah sama ibu, sama-sama dekat. Nah, itu. Dan alat bermain anak itu ketika itu adalah orang tuanya. Kembali ke sini ya. Jadi diharamkan menyerupai, seorang wanita menyerupai laki-laki, ya. Seperti itu, wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya, seorang wanita yang menyerupai laki-laki, ini kira-kira kalau seperti ini termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Kalau Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sampai melaknat, ini menunjukkan dosa besar atau dosa besar. Jadi kriteria suatu dosa disebut dosa besar, salah satunya di situ ada laknat. Allah melaknat, Rasulullah melaknat, itu berarti dosa besar. Atau ada ancaman neraka, itu dosa besar. Dan kebanyakan orang itu tahu itu salah, itu dosa besar. Adapun dosa kecil itu jarang orang menyadari. Gitu. Dan tidak ada ancaman yang sangat gitu ya, atau penekanan yang sangat. Gitu. Tapi dosa kecil suatu ketika bisa menjadi dosa besar. Ketika itu diremehkan dan sudah banyak dan diremehkan, itu menjadi dosa besar juga. Ini. Jadi seorang wanita yang menyerupai laki-laki ini termasuk perbuatan dosa besar. Naudzubillah. Semoga kita dilindungi ya, anak keturunan kita juga dilindungi dari hal-hal yang demikian. Yang ketiga, ya, apa dampak buruk dari seorang wanita yang menyerupai laki-laki? Dampak buruknya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah tadi, mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan laknat melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yang berikutnya, kesimpulan yang berikutnya, Islam itu sangat bersemangat untuk membedakan pribadi wanita dengan kepribadian laki-laki. Jadi Islam itu sangat menekankan, ya, memisahkan itu. Laki-laki itu beda kepribadian sama perempuan. Makanya dari situ tadi yang nyambung sama hadis yang pertama, yaitu kepribadian laki-laki itu berbeda sama kepribadian perempuan. Laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Laki-laki itu seorang pemimpin. Makanya tugas orang tua itu bagaimana anak laki-laki itu benar-benar jantan gitu loh. Dididik supaya menjadi laki-laki yang beneran itu. Salah satu ininya adalah di masa ini yang perlu, ini juga setelah 6 tahun tadi 0 sampai ini saya sampaikan nih sebuah teori pendidikan ya. Anak 0 sampai 2 itu anak itu didekatkan sama ibu. Mau nggak mau memang lebih dekat sama ibu karena masa apa? Masa menyusui kan. Bukan berarti bapaknya nggak sama sekali nggak pernah pegang atau tidak dekati, tidak. Tetapi lebih dekat kepada ibu. Kemudian setelah itu 2 sampai 6 tahun atau 2 sampai 7 tahun itu anak itu didekatkan kepada bapak sama ibunya. Ini. Dan alat permainan anak-anak yang terbaik adalah badan orang tuanya, entah bapak atau ibunya. Mungkin kalau ibunya nggak kuat ya bapaknya gitu ya. Itu bapaknya itu meskipun dia itu direktur, meskipun dia itu rektor atau dosen, kalau
Sama anaknya ya jadi kuda ya nggak jadi kuda ya kan. Mungkin dia kepala sekolah, mungkin dia ini. Kalau ketemu anaknya ya jadi kuda ya jadi kuda. Bukankah Rasulullah pernah dinaikin cucunya nggih? Ya kan? Lagi sholat naik ke punggungnya, masya Allah. Rasulullah pemimpin manusia terbaik, pemimpin umat manusia terbaik. Itu saja seperti itu. Lah kita sih siapa gitu. Nah, kemudian 7 sampai 10 tahun. Ini ada yang hadis khususnya yang dari Rasulullah itu ada ini. 7 sampai 10 tahun itu dekat kemana? Bagaimana kedekatannya? Kalau 2 sampai 7 tahun tadi Pak? Dekat kedua-duanya. Kalau 7 sampai 10 tahun anak laki-laki didekatkan kepada bapak. Ingat, anak laki-laki lebih didekatkan kepada bapak. Dan anak perempuan didekatkan kepada ibu. Ini nanti nyambung yang tadi. Maka Rasulullah mengatakan, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika umur berapa? 7 tahun. Dan pukul kalau tidak mau 10 tahun pukul, boleh pukul. Berarti 7 sampai 10 disuruh. Selama 3 tahun disuruh sholat. 3 tahun kali 5. Kurang lebih sekitar 5.000-an kali orang tua itu harus ngomongin putrane kangge sholat. Terlepas dia melaksanakan atau tidak, itu nggak apa-apa. Itu. Karena belum wajib, tapi harus ada omongan. Terus selama 3 tahun gitu. Coba sih, selama 3 tahun 5.000 kali diomong itu masa ya nggak berpengaruh ya kan? Biar terbiasa nanti itu seperti itu. Kalau 10 nggak mau boleh dipukul tapi tidak sampai melukai. Kenapa? Ini sudah mau balik. Nah, kembali yang masa 7 sampai 10 tahun ini, Bu. Laki-laki didekatkan sebab bapak. Supaya apa? Ini karakter kelaki-lakiannya itu muncul. Disitulah ditanamkan rasa tanggung jawab. Di mana sekarang ini sangat krusial sekali krisis tanggung jawab. Maka saya pernah lihat di sebuah medsos itu ada entah survei atau apa, tingkat angka pernikahan menurun. Angka pernikahan menurun tetapi tingkat kasus perzinaan meningkat. Salah satu penyebabnya itu karena jarang dijumpai laki-laki yang bertanggung jawab. Sedangkan perempuan itu apa? Perempuannya bisa mandiri sendiri gitu. Coba perempuannya karir ya, wanita karir. Masa mau menikah sama yang nggak mau tanggung jawab? Gitu. Akhirnya itu dan akhirnya terjerumus kepada perzinaan. Kalau sekedar ingin menyalurkan kebutuhan biologis, ya sudah dengan berzina gitu. Naudzubillah ya, naudzubillah. Tanpa diikat dengan pernikahan. Masya Allah. Inilah masa krusial itu, 7 sampai 10 tahun itu. Nanti ya masing-masing punya masa krusial ya. Kemudian yang 10 nanti juga ada. Kembali ke sini ya. Di masa-masa ini 7 tahun ini juga selain penekanan dalam sholat, juga anak laki-laki ya biar diajari bagaimana seorang laki-laki. Karena didekatkan sama bapak. Apa sih tugasnya laki-laki di situ? Maka mungkin pelatihan kepemimpinan sederhana gitu penting seperti itu. Kemudian si wanita juga anak perempuan dekat sama ibu biar tahu peran-perannya wanita, diajari masak di situ, tanggung jawab di situ. Gitu. Seperti itu gitu. Kemudian setelah itu 10 tahun sampai masa balik. Ini dibalik, anak laki-laki didekatkan sama ibunya. Nah, kalau perempuan didekatkan sama bapaknya. Apa hikmahnya? Kira-kira apa hikmahnya? Ini berdasarkan teori pendidikan, tapi saya reneng ini bagus ini lebih mendekati kepada real kenyataan. Dan ini banyak sekali permasalahan di remaja itu kembalinya ke fase-fase tadi. Fase-fase tadi. Dan ulama pun menjelaskan seperti itu, ada masa ini. Nah, dibalik ya, kalau 10 sampai menjelang balik 10 tahun, kalau tidak mau sholat dipukul. Baik laki-laki mau perempuan. Kemudian lebih didekatkan apa? Laki-laki kepada bapak, kepada ibu. Kemudian perempuan kepada bapak. Hikmahnya apa? Supaya kalau anak laki-laki itu terbayang nanti kalau mempunyai istri, istrinya itu figurnya seperti ibunya loh. Jadi ibu adalah figur idaman gitu ya. Seperti dalam artian bukan nikah sama ibunya, bukan. Dalam artian
Kalau istri yang kayak ibu lah, mendekati kayak ibu gitu. Kebalikannya, kalau sang perempuan cita-citanya kalau punya suami itu profilnya seperti bapaknya. Berarti menjadi orang tua itu berat nopo ringan? Berat ya. Bagaimana menjadi orang tua yang ideal, yang itu menginspirasi anak-anaknya itu. Masya Allah ya. Makanya kalau ini hilang, tidak ada pada anak-anak itu, mereka gampang rapuh gitu. Kan generasi sekarang istilahnya generasi rapuh kan katanya. Ada istilahnya apa? Generasi apa? Stroberi apa nggih? Di gini udah apa? Lonyot ya. Ya, gampang ini nggih. Nah itu karena tahapan ini tidak ini. Jadi akhirnya terjatuh kepada seks bebas. Coba kalau figur bapaknya itu hadir kan tidak mungkin memberikan apa ya? Kehormatannya kepada yang tidak halal ya kan, seperti itu. Sampai mencari yang sah dan itu sesuai dengan kriteria atau ekspektasinya itu paling tidak mendekati seperti bapaknya gitu. Masya Allah. Ya kita semua lagi belajar gitu. Jadi itu. Jadi nyambung ke sini ya bahwasanya apa namanya hukuman atau Islam itu sangat bersemangat untuk membedakan kepribadian perempuan sama laki-laki. Demikian juga dalam kepemimpinan. Ya laki-laki itu adalah pemimpin. Ya. Kemudian juga di usia 10 tahun itu pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki sama perempuan dalam hadis tadi. Kemudian dua yang terakhir kesimpulannya, yang kelima, wanita itu memiliki kekhususan. Wanita itu memiliki kekhususan, karakteristik atau keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan kekhususan laki-laki. Jadi masing-masing itu punya kekhususan. Yang kadang ada sesuatu yang dimiliki perempuan, laki-laki tidak ada. Dan kebalikannya seperti itu, ya. Ya misalkan apa kalau di rumah gendengnya bocor, itu yang berperan siapa? Laki-laki, masa ibunya kok sing menek. Ya. Alhamdulillah. Ada sih ada, tapi ya jangan seperti itu ya. Malah bapaknya nangisor gitu ya. Contoh. Ya, alhamdulillah itu hal-hal gitu saya udah ngalami lah, menek-menek gitu ya. Kadang pedih juga karena tinggi gitu ya. Tapi ya saya sebagai seorang laki-laki itu harus berani ya, seperti itu. Dan hal-hal yang lain, ya. Walaupun mungkin seorang suami itu ya kalau meskipun bukan tukang ya paling tidak bisa lah punya keterampilan sedikit lah ya, sedikit. Saya alhamdulillah itu di rumah itu alat-alat walaupun bukan tukang mau penuhi itu. Bor sudah ada, geraji ada, paling tidak kalau ada apa-apa bisa walaupun nggak rapi nggak bagus ya bisa sendiri gitu, tidak harus nyuruh orang itu. Seperti selama masih waktunya ya cukup ya, dan itu memang kecuali kerjaan-kerjaan yang khusus tukang ya kita minta kepada tukang seperti itu. Ini jangan dibalik ya, perempuan malah yang melakukan misalkan. Kalau masak gimana ini masak? Ini khususan apa tidak? Ya. Aslinya khusus, tapi kalau laki-laki mau masuk juga apa-apa. Ada seorang ustadz, masya Allah, beliau ini biasa masak gitu, bahkan sampai belanja di pasar beliau, benar-benar melayani istrinya luar biasa, masya Allah. Tidak tercela juga, tidak tercela, karena ini sepertinya tidak khusus ya. Kalau sampai seperti itu luar biasa ya. Ya. Dan Rasulullah biasa membantu istri-istrinya kan, seperti itu. Wallahu alam. Nih, jadi perempuan memiliki kekhususan yang berbeda dengan kekhususan laki-laki, dan itu tidak akan terhapus dengan ketika misalkan seorang laki-laki atau tidak akan terhapus kalau si wanita itu menyerupai laki-laki, tidak akan terhapus kepribadiannya. Aslinya itu ada. Cuma dia sendiri yang menutupi. Ya, seperti itu. Jadi secara kodrat laki-laki ya ada kekhususan, perempuan ada kekhususan. Adapun suatu kasus oknum seorang wanita menyerupai laki-laki tidak merubah secara keseluruhan kepribadian yang ada pada orang lain, seperti itu. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, dua lagi nih. Seorang wanita yang menyerupai laki-laki menunjukkan apa? Menunjukkan sedang menghapus fitrahnya. Jadi fitrahnya kan
sesuai dengan kodratnya. Nah ini dihapus. Semakin besar yang dia rubah, berarti semakin besar fitrah yang dia rubah, seperti itu, dihapus seperti itu. Sampai maaf ya, sampai transgender itu kan sudah benar-benar kayak tidak mengakui kodratnya nggih. Seperti itu nggih. Itu. Yang laki-laki berubah jadi perempuan gitu misalkan, itu sudah kodratnya sudah benar-benar dia nggak ngakui itu. Kepengennya jadi perempuan misalkan. Dan terakhir ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah atau patokan hiasan bagi perempuan dan pakaian bagi perempuan, gerak-gerik perempuan itu apa? Intinya adalah perempuan itu bebas berhias, bebas berpakaian, bebas bergerak bagaimanapun aktivitas selama tidak menyerupai laki-laki. Paham nggih? Mau pakaian mau bagaimanapun, mau berhias bagaimanapun, mau beraktivitas bagaimana, tapi syaratnya tidak menyerupai laki-laki, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dua hadis ya, dua hadis. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah pada waktu yang lain kita lanjutkan. Demikian. Oh, ada yang bertanya, monggo. Monggo sebisa saya nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Oh iya, kalau itu perlu diganti, ya perlu diganti, ya misalnya, ya jadi kan karena haid kan memang sudah kodratnya manusia kan mengalami sudah sunatullah ya, berarti itu kan bukan unsur kesengajaan dari si wanita tersebut ya, seorang perempuan, yaitu jadi bukan unsur kesengajaan. Adapun yang sedang dalam keadaan tidak haid, tidak sholat sengaja, berarti kan dia sengaja ya. Maka dia berdosa seperti itu. Kalau ternyata ya repotnya kalau yang bertahun-tahun gimana ya, bertahun-tahun bagaimana itu, apakah mengganti seperti itu ya, intinya tobat, tidak ngulangi lagi, segera sholat dengan sebaik-baiknya lah gitu ya. Coba kalau mau diganti gimana sih? Anda kurang paham, saya belum detailnya belum paham. Ada pendapat ulama terkait ini ya, penjelasan ulama terkait ini lebih detailnya. Saya pernah sekilas tapi ini jadi khawatir salah ya. Jadi kalau yang bertahun-tahun bagaimana ya, seperti itu. Dan dia Islam gitu ya. Nah, itu. Ya lebih amannya pasti yang utama adalah bertobat ya. Paling utama adalah dia bertobat, kemudian setelah itu sholat dan sebaik-baiknya sholatnya dengan sebaik-baiknya. Adapun yang bertahun-tahun, wallahualam ini mungkin kita lihat dulu dari penjelasan ulama teknisnya bagaimana, apa diganti semua, saya belum menguasai ini, jadi wallahualam ya untuk ini. Jadi yaitu intinya berdosa ya, segera bertobat dan sholat dengan sebaik-baiknya. Kan kata Rasulullah SAW, seorang wanita yang menjaga sholat wajib 5 waktu, kemudian mengerjakan puasa Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, maka masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang dia inginkan. Masya Allah ya. Jadi pintu surga kan ada berapa? Ada 8 ya. Nah, silakan masuk dari pintu mana, ini kan bentuk kemuliaan itu. Bebas mau masuk dari mana. Gitu. Ada pintu sholat mungkin karena dia rajin sholat, ada pintu ini. Ya. Sepertinya ibaratnya disambut dari silakan. Nah, contoh kalau ada seorang habis lulus kuliah langsung berbagai perusahaan menawarkan, kan ini sebuah prestasi ya. Oh, silakan nak masuk ke sini,
nggak usah dites, langsung gitu, insya Allah. Saking udah tahu prestasinya. Kan seperti itu ya. Nanti ada seorang yang dijanjikan seperti itu. Bagi yang wanita yang menjaga sholatnya, kemudian mengerjakan puasa Ramadan dan dia taat kepada suaminya. Seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi apa ya ditanya panjenengan lagi head apa kayak gitu. Itu bahasa ini sindirannya ya kan, seperti itu. Itu berarti kan sengaja, berarti dia berdosa. Jadi tidak perlu merasa berdosa kalau panjenengan sedang haid ya, sholat, aduh, kalau saya kayak nggak sholat kayak gimana rasanya? Ya nggak boleh gitu. Kalau sholat malah salah, sholat malah berdosa ya. Tapi kalau yang lagi tidak haid ya berdosa itu kalau dia tidak mengerjakan sholat, gitu. Ya seperti itu nggih. Nggih. Ya masalah sholat ini ada semacam survei sebagai bahan renungan di 2019 karena survei paling dekat itu dari Indonesia Muslim Report itu menunjukkan kaum muslimin di Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih ternyata yang mengerjakan sholat itu hanya 38,9% saja, baik sholatnya sendirian maupun berjamaah gitu. Masya Allah, ini bahan renungan ya. Dengan mayoritas kaum muslimin terbesar, ternyata kondisi orang yang mengerjakan sholat sangat sedikit, nggak sampai setengahnya. Ini berdasarkan survei ya. Mudah-mudahan survei itu salah ya, mudah-mudahan. Demikian. Ya, wallah. Oh, nggih, monggo. Yang hadis tadi kan ada yang berbunyi seorang wanita tidak diciptakan untuk menyetir laki-laki. Itu di Quran surat An-Nisa ayatnya berapa? Waduh, buka lagi ya. Tadi berapa? 34 ya, betul, 34. Nggih. Oh, itu malah dijawab yang lain. Nggih. Bentar. Di awal-awal itu. Bunyinya sebenarnya diarahkan kepada laki-laki ya, tapi ini kan makna kebalikannya kan gitu, ada pesan tersiratnya kan gitu ya. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, kan maknanya kalau di ini kan wanita bukan pemimpin bagi laki-laki kan, seperti itu. Ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, 34 nih, ayat 34 surat An-Nisa ini dicatat baik-baik itu, Bu. Dicatat baik-baik itu. Monggo. Ada lagi? Cukup nopo? Oh, ada lagi. Belum. Nggih, sudah. Alhamdulillah. Sampun, nggih.